wabarakatuh. Saya Sri Kusmayati, mahasiswa PPG Daljab angkatan kedua, mata pelajaran Biologi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif siklus 2 yang akan dilaksanakan di kampus SMK Hikmah Banjar, Kota Banjar. Adapun profil dari SMK Hikmah Kota Banjar berdiri pada tahun 1978. SMK Hikmah Banjar terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama jurusan Desain Komunikasi Visual, yang kedua Bisnis Daring dan Pemasaran, dan yang ketiga adalah Akuntansi Keuangan Lembaga. Seperti apakah SMK Hikmah Kota Banjar? Mari ikuti saya. Ini merupakan ruang lobby yang terdiri dari ada bagian resepsionis. Kebetulan ini petugasnya siswa kami. Yang selanjutnya ada ruangan untuk ketua program. Selanjutnya ada ruang administrasi. Melangkah berikutnya ke sini ada ruang tata usaha. Di sini lapangan basket ya, yang biasa dipakai untuk kegiatan dan upacara hari Senin. Di sana ada ruang guru, ada ruang bank mini, ada aula, dan ada beberapa ruang. Kemudian di sini ada perpustakaan biasa digunakan oleh peserta didik dan guru dengan melakukan kegiatan literasi. Di antaranya ini ada beberapa contoh anak yang sedang membaca ya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, pada kesempatan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan salah satu atau salah seorang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu kehadiran Anissa. Hadir. Dea Hadir. sakit, Dea sakit. Elsa Hadir. Perawati. Hadir. Muhammad Razif Ahmadita. Hadir. SPK-nya sekarang begini ya. Kalau Ibu bilang tepuk tangan atau selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat malam, tepuk tangannya 3 kali. Ya, jadi kalian perhatikan apa yang Ibu ucapkan, ya. Paham? Ibu tidak akan mengulangi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Mulai ya. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Ya. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas materi sebelumnya. Alangkah baiknya Ibu ingin mengetes kalian melalui pretest terlebih dahulu ya, yaitu melalui Google Form. Sekarang materi selanjutnya mengenai interaksi antar komponen biotik ya. Interaksi antar komponen biotik nanti masih berhubungan dengan komponen biotik ya, dengan komponen abiotik, di mana komponen biotik dan abiotik di situ ada hubungan saling berinteraksi atau timbal balik. Pelajaran atau pemahaman bermakna dari pembelajaran ini yang kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk hidup yang hidupnya berdampingan dengan makhluk hidup yang lain ya, seperti hewan dan tumbuhan ya, dan kita juga mempengaruhi ya kehidupan mereka ya, karena memang kita selalu berinteraksi dengan mereka. Misalkan ya, dalam memperebutkan makanan
persaingan untuk memperebutkan pasangan yang nantinya ya setelah mendapatkan pasangan akan memperoleh keturunan dengan tujuan untuk melestarikan spesiesnya. Ya, itu pemahaman bermakna dari pelajaran ini, di mana hubungan antar komponen dalam ekosistem nanti ya akan terjadi keseimbangan ekosistem di dalam lingkungan tersebut. Ya, baik. Ada sedikit pertanyaan ya kepada kalian untuk menstimulus pikiran kalian mengenai pembelajaran hari ini. Kamu tentunya memiliki interaksi. Ya, kalau manusia dengan manusia berarti interaksi sosial. Kalau ini kan antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Ya, dalam interaksi tersebut ya akan terjalin beberapa macam interaksi ya dalam sebuah ekosistem. Ya, ada apa saja yang kalian ketahui jenis-jenis interaksi dalam sebuah ekosistem? Silakan yang bisa menjawab angkat tangan. Yang sebelumnya Ibu pernah sedikit membahas ya interaksi dalam ekosistem. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada yang istilahnya tidak merugikan, tidak menguntungkan bagi kedua spesies atau bagi salah satu spesies. Silakan yang akan menjawab jenis-jenis interaksi yang kalian sudah ketahui. Simbiosis mutualisme, Ya, simbiosis komensalisme, ya. dan simbiosis parasitisme. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Baik, contohnya untuk simbiosis Mutualisme ada lebah dan bunga. lebah dan bunga. Terus selain itu ada apa lagi? Kupu-kupu dengan bunga, ya. Terus ada lagi anemon laut dengan ikan, yaitu pada mutualisme. Contoh komensialisme hampir sama, ini mendekati ya, hati-hati. Untuk mutualisme dan komensialisme itu hampir mendekati contohnya, tapi berbeda, ada perbedaannya. Contoh komensialisme, burung jalak dengan Kerbau. kerbau. Contoh parasitisme, ini banyak. Parasitisme apa? Contohnya Dan pohon benalu dan pohon dengan pohon mangga. Terus nyamuk. nyamuk, ya, nyamuk yang menggigit kepada kita, kepada manusia, ya, itu termasuk parasitisme. Kenapa termasuk parasitisme? Karena ya akan meninggalkan ya virus di dalam tubuh kita. Baik, ya. Pembelajaran hari ini yaitu bertujuan, ya, bertujuan di mana kalian nanti bisa ya melalui tayangan yang Ibu akan tayangkan melalui PowerPoint dan nanti diskusi, kalian bisa mendeskripsikan bagaimana itu konsep ekosistem dengan benar. Terus peserta didik nanti melalui video dan artikel tentang terjadinya masalah dalam ekosistem, kalian bisa mengkaitkan dalam bentuk-bentuk interaksi dalam komponen ekosistem dengan benar. Terus kalian nanti bisa menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber ya dalam tentang komponen ekosistem ya dan interaksinya dengan benar. Selanjutnya peserta didik dapat menemukan bagaimana cara mengatasinya mengenai terjadinya masalah ekosistem yang nantinya dikaitkan dengan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian sebagai peserta didik bisa mengkomunikasikan hasil analisis dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, pembelajaran pada hari ini termasuk pada pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pembelajaran diferensiasi. Dalam pembelajaran diferensiasi, di sini kalian mengalami, jadi menempuh dua tahap, yaitu ada diferensi proses yang mengenai materi yang nanti Ibu berikan, dan diferensiasi konten yang nantinya kalian bisa
mengaplikasikan atau menuangkan masalah itu ke dalam bentuk penyajian. Dalam bentuk penyajian masalah nanti disesuaikan dengan kelompok gaya belajar yang nanti akan Ibu kelompokkan. Ya, seperti hasil dari hari kemarin Ibu mengetes mengenai gaya belajar kalian, ada yang kinestetik, visual dan auditory. Baik, ya. Untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint yang Ibu buat mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kalian nanti Ibu berikan video maupun artikel. Nah, di situ materi IPA ya. Harusnya itu materi IPA kelas 10 SMK Bisnis dan Manajemen ya, ekosistem. Bagaimanakah jika dalam suatu ekosistem tidak terjadi hubungan timbal balik? Apa yang akan terjadi? Ya, ada yang bisa menjawab? Apa kalau misalkan tidak ada hubungan timbal balik? Jadi tidak ada istilahnya makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, ada yang tidak bermanfaat atau merugikan terus, ada yang misalkan yang nantinya tidak akan menjadi seimbang dalam ekosistem. Bagaimana kalau misalkan tidak ada hubungan timbal balik? Hubungan tersebut tidak akan ada keseimbangan. Apa yang dimaksud dengan interaksi antar komponen ekosistem? Interaksi antar komponen ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi dalam suatu ekosistem. Itu yang dimaksud dengan interaksi antar komponen ekosistem. Kategori interaksi antar komponen ekosistem. Ada dua kategori interaksi di situ. Ya, antar komponen ekosistem, yaitu interaksi antar komponen biotik dan interaksi antar komponen abiotik. Ya. Selanjutnya, kategori interaksi antar komponen biotik. Di situ ada 4, ya, ada 4 kategori interaksi antar komponen biotik. Yang pertama ada yang disebut dengan netralisme. Netralisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana keduanya tidak saling mempengaruhi. Ya, berarti tidak ada reaksi apapun, netral. Yang kedua, kompetisi. Merupakan pola interaksi berupa persaingan untuk mendapatkan makanan yang sama-sama dibutuhkan oleh dua makhluk hidup. Contohnya, ya, harimau dengan singa sama-sama karnivora memperebutkan daging. Di ekosistem hutan biasanya mereka akan mengalami kompetisi. Selanjutnya, simbiosis. Simbiosis yang Vanessa tadi sebutkan, ya, ada 3 tadi, ya. Ada mutualisme, ada komensalisme, dan ada parasitisme. Simbiosis merupakan bentuk hubungan yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Ya, ada yang saling menguntungkan, ada yang salah satu merasa dirugikan, dan ada yang salah satu tidak merasa dirugikan dan yang satu diuntungkan. Itu yang disebut dengan komensalisme. Predasi adalah pola interaksi di mana hewan yang satu memangsa hewan yang lain. Contohnya citah, ya, atau macan tutul yang mengejar kelinci, yang mengejar antelop, ya, sebagai pemangsa atau predator, ya, yang memangsa kelinci atau antelop karena si predator itu macan tutul, ya, memerlukan makanan, ya. Jadi akhirnya dia sebagai predator yang memburu antelop dan atau kelinci. Selanjutnya, nah, di sini sebutkan macam-macam simbiosis yang kalian ketahui, ya, sesuai dengan gambar di sini. Ada lebah dengan bunga, berarti simbiosis apa ini? Mutualisme. Terus ini gambar apa? Laba-laba yang menempel atau laba-laba yang bersarang pada pohon. Ini termasuknya simbiosis apa? Komensalisme. Bagus. Nah, simbiosis dibedakan menjadi 3 macam yang disebutkan tadi, dan
tadi Kak Reza juga berusaha untuk menjawab ya, ada 3: simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan simbiosis di mana kedua pihak diuntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan. Nah, di sini contohnya ada tadi apa? Lebah dengan bunga ya. Selanjutnya, yang kedua simbiosis komensialisme merupakan simbiosis di mana salah satu pihak diuntungkan sementara pihak yang lainnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Komensialisme seperti ini ya. Bagi pohon ini tidak untung, tidak rugi, tapi bagi laba-laba ini merasa diuntungkan karena dia bisa apa? Membuat sarang di pohon tersebut. Ya, makanya masuk ke dalam simbiosis komensialisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme merupakan simbiosis di mana salah satu pihak diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan. Ini dicontohkan nyamuk yang menggigit pada manusia, ya. Nah, di sini ada tanda positif, ada tanda negatif. Positif bagi nyamuk, negatif bagi manusia, karena manusia merasa dirugikan. Ya, selanjutnya interaksi antar komponen abiotik. Contohnya terlihat pada interaksi intensitas cahaya matahari dengan suhu dan kelembapan. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka suhu udara makin meningkat dan kelembapan udara menurun. Begitu pula sebaliknya, ya. Nah, ini materi sudah selesai mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di sini ada beberapa masalah yang harus kalian diskusikan, ya. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh faktor abiotik air terhadap kehidupan organisme? Ada yang mau menjawab? Bagaimana pengaruh faktor air, faktor abiotik terhadap kehidupan organisme? Apakah yang akan terjadi jika dua spesies mencari makanan yang sama? Dan menurut Anda, apa yang akan terjadi jika pada pohon banyak terdapat benalu? Seiring dengan pengisian KPD juga nanti, ya. Sekian ya untuk materi mengenai interaksi antar komponen biotik itu. Baik, selanjutnya ya, setelah penayangan atau setelah menyampaikan PPT atau PowerPoint mengenai interaksi antar komponen ekosistem, di mana ada beberapa contoh yang mengenai macam-macam simbiosis. Selanjutnya ya, di situ ada diskusi kelas yang nanti Ibu tuangkan dalam KPD di sini ya. Jadi permasalahan yang nanti akan ya kalian diskusikan ya, tidak jauh dengan yang ini ya. Pengaruh, kalau ini dicontohkan pengaruh faktor abiotiknya berupa air. Ya, silakan nanti kalau kalian misalkan mau mengambil permasalahan yang sesuai video atau kajian literatur, apakah yang akan terjadi jika dua spesies mencari makanan yang sama, dan apakah yang terjadi jika pada pohon tersebut terdapat banyak benalu. Ya, sebelumnya Ibu akan menayangkan video interaksi antara ekosistem ya, mengenai yang berhubungan dengan materi yang Ibu berikan tadi. Video yang pertama mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Ya, tapi sebelumnya apakah akan ada yang kalian tanyakan terkait dari
masalah mengenai interaksi antar komponen ekosistem yang kalian sudah lihat pada tayangan video tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu bagi dengan 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Kelompok yang pertama visual, ya, ada Vanessa, Sri Rahayu, Sophie, dan Sela. Kelompok 2 auditori, ada Nina, ada Elsa, Tia, Herawati, Anissa. Dan yang kelompok 3 kinestetik, Sawitri, Tanya, Tanti, Yesi, Rahmadita, dan Raju. Silakan kalian membuat lingkaran atau berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian auditori. Silakan kalian boleh memulai proses diskusinya sesuai dengan permasalahan yang ada. Kalian silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisis kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, saya Vanessa, Saya Sophie. saya Sarah. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Contoh simbiosis mutualisme antara lain: 1. Lebah dengan bunga, 2. Kupu-kupu dengan bunga, 3. Anemon, 4. Ikan gobi dan udang. Pada bunga untuk dijadikan madu, dan lebah membantu penyerbukan yang diperlukan oleh bunga. Penyerbukan yang dilakukan oleh lebah yaitu ketika lebah menghisap nektar di bunga jatuh ke putih, bunga lain yang mengakibatkan penyerbukan dibantu oleh lebah. Ini menjadi tungkan di mana lebah mendapat makanan dari nektar bunga, sementara bunga terbantu penyerbukannya oleh aktivitas lebah. Apa yang akan terjadi apabila salah satu dari organisme tersebut punah? Jika lebah punah, maka bunga tidak dapat melakukan penyerbukan. Lebah tidak dapat memproduksi madu dan tidak dapat memberi makan anak mereka. Solusi untuk masalah tersebut: 1. Lakukan budidaya lebah madu dari bunga. 3. Menciptakan area kebun bunga yang aman. Bunga yang dapat ditanam diantaranya daisy, dunia, aster, dan bunga matahari. Untuk menciptakan area kebun bunga yang nyaman. Kesimpulan, hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis yang saling menguntungkan atau dikenal juga dengan hubungan simbiosis mutualisme. Dengan kerjasama dari keduanya, proses penyerbukan dari bunga dan menyediakan makanan sebagai gantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari bunga, karena memang permasalahan ini memang dekat dengan informasi kita, yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara lebah dan bunga. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatulati. Perkenalkan, saya Tia Nuralia. Saya Nina Rahmawati. Saya Sati Nuralia. Dua organisme berbeda dalam bentuk hidup bersama untuk berbagi sumber makanan, di mana salah satunya pihak akan diuntungkan, tapi pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan.
Dengan demikian, melalui interaksi ini hanya menguntungkan burung kuntul saja karena memudahkannya mendapatkan mangsa. Sementara bagi hewan ternak herbivora tidak dapat dirugikan dan tidak diuntungkan sama sekali oleh aktivitas yang dilakukan burung kuntul tersebut. Mudah untuk dijelaskan, mudah untuk dipahami. Dan ada di lingkungan sekitar kita. Kalian pernah kan lihat di sawah burung kuntul sedang mencari makan? Karena burung kuntul di habitatnya sudah kekurangan makanan, maka mereka mencari makanan ke tempat lain. Rumputan. Ya. Masih itu solusinya. Kesimpulan dari yang kalian permasalahan yang kalian buat mengenai burung kuntul. Kesimpulannya hasil permasalahan yang diangkat oleh sebagai sumber makanannya. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menanggapi kenapa mengangkat permasalahan mengenai burung kuntul bukan burung jelak dengan kerbau atau misalnya ada? Apa yang akan terjadi oleh burung kuntul? Apa yang ditahu jika tidak ada rumput? Rumput. Maka burung kuntul akan So, Bella atau siapa? Ingat ya. maka burung kuntul akan mencari makanan seperti belalang, serangga, Belalang, serangga. Berarti ada alternatif makanan yang lain. Jadi tidak hanya rumput saja. Berarti kan solusinya tadi tidak hanya harus menumbuhkan rumput atau memiliki lahan yang luas. Tumbuhan, hakal tanaman daging dan tumbuhan. Itu burung kuntul. Ada yang lain? Tidak hanya pemakan pada rumput, tapi juga bisa makan serangga, belalang, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sabitri. Perkenalkan, nama saya Maida. Nama saya Tanika Sabitri. Nama saya Muhammad Azubari Alfi. Nama saya Nanti Julianti. Nama saya Sisendari. Mengapa kelompok kami memilih hal tersebut? Karena interaksi antar ekosistem tersebut mudah ditemukan di lingkungan sekitar dan mudah untuk dipahami. Kenapa kami memilih jawaban itu? Karena sesuai dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Kalian bisa lihat di rumput adalah produk pertama dan dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular, dan terakhir ular dimakan oleh burung elang. Meskipun burung elang tidak dimakan oleh konsumen di tingkat yang lebih tinggi, tapi burung ini bisa mati dan diuraikan oleh pengurai. Hasil penguraian bangkai burung elang tersebutlah yang nantinya akan diserap oleh tanah sebagai sumber nutrisi. Dalam sebuah rantai makanan di kebun terdapat bencana berupa kekeringan yang menyebabkan rumput mengalami kematian karena kekurangan air. Saat rumput tidak ada, maka belalang tidak dapat makan rumput. Oleh sebab itu, belalang banyak yang mati dan populasinya menurun. Belalang tidak akan bertahan hidup karena jumlah populasi belalang semakin sedikit. Begitu ular yang memangsa katak tidak akan bisa bertahan hidup karena jumlah populasi katak menurun. Burung elang yang memangsa ular pun akan mengalami penurunan populasi karena jumlah ular yang berkurang. Ketika elang mati, tubuhnya akan diurai oleh bakteri ataupun jamur dan berubah menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah. Kesimpulan kelompok kami. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan juga dapat dimakan antara
semua makhluk hidup dengan urutan yang tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan juga sebagai dekomposer. Setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem yang sering disebut juga dengan tingkat tropik. Silakan ada yang mau menanyakan mengenai permasalahan yang diangkat oleh kelompok kinestetik. Ada dari visual atau dari auditory? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanesya dari kelompok visual. Adakah contoh lain selain yang dipaparkan? Contoh lainnya yang di mana? Yang diminta Vanessa, contoh yang seperti apa? Oh, yang ini. Misalkan rantai makanan apa? So, silakan. Rantai Makanan di sawah, padi dimakan belalang, belalang dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ulat, kaki ulat dimakan orang. apa ada yang akan kalian sampaikan mengenai informasi dari permasalahan yang kalian angkat? Misalkan visual, kesulitannya untuk permasalahan yang dipaparkan tadi, hubungan simbiosis mutualisme, ada? Silakan, apa? Mengatasi masalahnya, mulai dari mengatasi masalah simbiosis mutualisme sampai pada mencari solusi bagaimana simbiosis mutualisme itu bisa misalkan seimbang di suatu ekosistem. Jadi ada dua ya, cara mengatasi dan solusinya. Itu permasalahan yang ditemukan atau yang dialami oleh kelompok visual. Bukan peran dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, berarti kalian banyak sedikitnya sudah mengetahui mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Ya, salah satunya ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan ada parasitisme. Ada juga kalian mengangkat permasalahan pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Kebetulan untuk kinestetik kalian mengambil permasalahan mengenai rantai makanan, bahwa dari kinestetik rantai makanan di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah, kesulitannya kalian menemukan hewan yang termasuk pada konsumen pertama. Yang auditori, kalian kesulitannya pada saat mencari informasi, yang ada di lingkungan sekitar. Baik, dari pelajaran ini kalian sudah mengetahui dengan benar bahwa interaksi antar komponen ekosistem itu memang ada beberapa yang menguntungkan. Di antaranya tadi simbiosis mutualisme, karena solusinya tadi bisa kita membudidayakan lebah, karena lebah menghasilkan madu. Terus terakhir apa yang kalian rasakan atau pelajaran ini menyenangkan kah? Kenapa pelajaran ini menyenangkan? Kami dapat berkreasi, terus mengeluarkan ide kreatif kalian Karena dikerjakan bersama kelompok dan bersama-sama. terus Dapat mengenal makhluk hidup. baik, bisa mengenal. Silakan kalian kerjakan pos. Bentar. Sama 5 menit saja. Untuk akhir dari pembelajaran ini kalian bisa mengetahui
mengenai makhluk hidup dan lingkungannya, ya, termasuk kita, hewan dan tumbuhan yang setiap harinya kita melakukan interaksi atau hubungan timbal balik, ya. Jadi dalam ekosistem itu harus ada keseimbangan biar antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, Mas, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, silakan pimpin doa.